Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang pendirian badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis, serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi yang sederhana. Membentuk badan usaha merupakan dasar penting apabila kita akan membangun suatu bisnis sendiri. Meskipun begitu, dalam menjalankan suatu usaha tidak diwajibkan bagi seorang pengusaha untuk mendirikan sebuah badan hukum. Kelebihan badan usaha perseorangan yaitu seluruh laba menjadi milik pengusaha. Kedua, pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih mudah karena fleksibel. Yang ketiga, publikasi keuangan lebih terjamin. Dan yang keempat, lebih mudah memperoleh modal. Sementara kelemahannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan yang terbatas, kesulitan dalam manajemen, kelangsungan usaha kurang terjamin, dan kurangnya kesempatan pada karyawan. Yang kedua, badan usaha adalah firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Firma bukan merupakan badan hukum, tidak memenuhi persyaratan badan hukum lainnya, yaitu kekayaan yang terpisah dengan kekayaan milik pengurusnya masing-masing. Kelebihan firma, yang pertama, prosedur pendiriannya yang mudah. Kedua, modal perusahaan yang relatif besar dengan adanya gabungan modal dari anggotanya. Yang ketiga, keputusan firma didasarkan dari pertimbangan seluruh anggota. Yang keempat, semua pemilik modal aktif ikut mengelola perusahaan. Dan yang kelima, adanya pembagian kerja sehingga kemampuan manajemen firma lebih efektif dan efisien. Kelemahannya, semua anggota firma bertanggung jawab pada utang perusahaan. Kerugian yang kedua, kerugian firma ditanggung bersama oleh semua anggota, termasuk jika diperlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian. Yang ketiga, tidak ada pemisah antara kekayaan firma dan kekayaan pribadi. Yang keempat, kelangsungan firma tidak terjamin karena firma akan bubar jika ada anggota yang keluar. Dan yang terakhir, akan menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungan kurang adil. Selanjutnya, badan usaha yang ketiga adalah perseroan komanditer atau CV. Merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya. Setiap seorang sekutu komanditer memiliki status hukum yang sama dengan seorang yang meminjamkan ataupun memberikan modal pada suatu perusahaan. Keanggotaan dalam CV A.
sekutu pimpinan atau general partner, sekutu komplementer. Anggota yang aktif dalam kepengurusan CV turut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap utang-hutang perusahaan. B. Sekutu terbatas atau limited partner. Anggota yang bertanggung jawab terbatas terhadap hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Mereka tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan. C. Sekutu diam atau silent partner. Tidak turut aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan, namun dikenal umum sebagai sekutu dalam CV. Yang D. Sekutu rahasia atau secret partner. Aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan, tetapi tidak diketahui oleh umum. E. Sekutu senior junior atau senior junior partner. Keanggotaan didasarkan pada lamanya investasi atau lamanya mereka bekerja dalam perusahaan. F. Dormant atau sleeping partner. Sekutu yang tidak ikut dalam kegiatan perusahaan dan tidak dikenal umum sebagai sekutu CV. Kelebihan CV, yang pertama modal yang dikumpulkan lebih besar, yang kedua mudah memperoleh kredit, yang ketiga kemampuan manajemen lebih luas dan kompeten, yang keempat pendirian yang mudah. Sementara kelemahan CV adalah sebagian anggota atau sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Kedua, kelangsungan hidupnya tidak menentu. Ketiga, sulit untuk menarik kembali modal, terutama bagi sekutu pimpinan. Badan usaha yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya, karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Kekuasaan tertinggi pada PT adalah rapat umum pemegang saham. Keputusan rapat diambil dari suara terbanyak atau setengah ditambah 1. Proksi adalah apabila seseorang pemegang saham tidak dapat hadir dalam rapat umum pemegang saham, ia dapat menyerahkan hak suaranya kepada orang lain. Saham yang dikeluarkan oleh PT dapat digolongkan A. Saham biasa atau common stock, mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. B. Saham istimewa, preferred stock. Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Macam-macam PT, ada PT terbuka, menjual saham kepada masyarakat umum melalui pasar modal atau go public, dan setiap orang berhak membeli saham perusahaan tersebut. Yang kedua, PT tertutup, modalnya berasal dari kalangan tertentu saja, misal dari kalangan kerabat atau keluarga, dan tidak dijual ke umum. Yang ketiga, PT kosong adalah perseroan terbatas yang tidak memiliki kegiatan apa-apa, tetapi telah memiliki izin usaha dan izin lainnya. Kelebihan PT, A. Tanggung jawab terbatas para pemegang saham terhadap hutang perusahaan. B. Kontinuitas perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. C. Mudah memindahkan hak kepemilikan menjual saham kepada orang lain. D. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas usahanya. E. Manajemen dan spesialisasinya pengelolaan sumber modal secara efisien. F. Manajer yang tidak cakap dapat diganti. Sementara kelemahan PT, A. PT merupakan subjek pajak tersendiri. B. Dividen yang diterima pemegang saham dikenakan
pajak lagi sebagai pajak